Halo semuanya, kenalin nama aku Diki Setiawan. Nah, pada video tutorial kali ini aku mau ngajarin kalian cara membuat save file baru pada ArcGIS. Nah, pada tutorial kali ini aku menggunakan ArcGIS 10.1. Mungkin teman-teman masih belum pada tahu apa itu save file atau format SHP di ArcGIS. Aku jelasin sedikit ya tentang save file ini. Jadi, save file itu sendiri merupakan format data geospasial dalam bentuk vektor. Nah, pada format data ini, SHP itu sendiri dipresentasikan ada tiga. Yang pertama itu point, ada polyline, dan polygon. Aku jelasin lagi. Polygon itu sendiri adalah untuk membuat area, sedangkan polyline itu untuk membuat garis. Aku biasa membuat polyline itu garis untuk jalan, sungai, sedangkan polygon itu biasanya aku untuk ngebuat ya area sawah, perkebunan, tambak. Sedangkan point itu sendiri adalah titik. Nah, nggak lama-lama, langsung aja kita praktekin. Aku harap kalian nonton video ini sampai habis, langsung praktekin aja di rumah kalian masing-masing. Oke, check this out. Kalian semua udah bisa siapin laptop atau PC-nya buat langsung praktekin ini di rumah. Jadi ini masih sangat dasar. Kalau kalian nggak bisa dasarnya aja, gimana nanti kalau kalian dihadapin sama sebuah proyek, malah proyek besar lagi, nanti malah bingung-bingung cara ngerjainnya. Yang dasarnya aja belum tahu. Oke, langsung aja kita buka software ArcGIS-nya. Kalau di sini aku pakai ArcGIS 10.1. Nah, kita buka dulu ArcGIS 10.1-nya. Nah, begini tampilan ArcGIS 10.1-nya. Terus yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka katalog. Di mana katalognya? Katalognya itu ada di atas. Kita buka. Ini dia simbol katalog. Kalau cari ArcToolbox, di sebelahnya ada ArcToolbox. Kita pada video ini kita membuka katalog. Jadi nggak ada berkaitan dengan ArcToolbox. Kita buka katalognya. Nah, ini dia katalognya. Setelah katalog terbuka, kita udah bisa langsung membuat SHP-nya. Tapi aku nyaranin untuk kalian, kalau mau membuat SHP baru atau misalnya ada proyek baru, segalanya itu harus rapi supaya nanti nggak susah mencari datanya, supaya nggak berserakan. Kalau berserakan kan pasti susah nyarinya, entah di mana-mana. Susah lah kalau misalnya nggak rapi itu. Misalnya gini, aku lagi ada proyek nih, proyek baru, terus aku perlu data baru. Dalam hal ini SHP baru, jadi aku mau nyimpan proyeknya di local disk D. Nah, ini local disk D atau local disk C. Jadi misalnya kalian belum ada folder connectionnya ke C atau D, aku kasih tahu di sini singkat aja. Pertama-tama kita klik add data, lalu di sini ada namanya folder, bukan, connect to folder. Jadi kalau untuk munculin C atau D, kita bisa klik add data, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih connect to folder. Nah, langsung di sini kita bisa milih kita mau folder connectionnya ke D atau ke C. Nah, di sini aku udah muncul. Kalau udah, kita klik OK gitu. Nah, untuk proyek baru ini, misalnya aku ada proyek baru, aku mau buatnya disimpan di D. Jadi aku klik kanan, lalu aku buat folder baru supaya rapi. Namanya misalnya proyek 1. Nah, udah muncul ya proyek 1. Lalu di dalam proyek 1 aku mau buat lagi folder baru lagi. Aku mau buat perkebunan. Aku buat di sini folder baru lagi namanya perkebunan. Di dalam proyek 1 itu aku buat lagi folder namanya perkebunan. Di sini aku mau buat SHP baru untuk area perkebunan. Nah, setelah
itu dilakukan, kita klik kanan lagi perkebunannya, lalu kita buat new. Di sini kita buat SAP baru. Nah, kita klik save file. Setelah klik kanan, lalu kita pilih new, lalu kita pilih save file. Nah, di sini kan di nama, kolom nama kita isi dengan perkebunan. Ini cuma contoh ya. Perkebunan itu area itu pasti poligon, bukan poin kayak gini. Poin itu kan cuma titik, poligon itu area, jadi kita pilih poligon. Lalu untuk koordinat sistemnya itu untuk masing-masing daerah itu bisa kalian search di Google, ada itu lengkap. Biasanya aku ngerjainnya itu untuk daerah Sumatera itu pakai yang projected yang UTM 47N WGS 1984. Lalu ini kita pilih yang 47N, pilih oke. Nah, di sini udah lengkap semua. Nama sudah ada, tipenya poligon, lalu koordinat sistemnya juga udah lengkap. Lalu kita pilih aja, klik OK. Nah, sudah selesai, udah muncul ya SAP barunya perkebunan. Tapi kok putih? Ya masih putih lah, namanya kita masih belum buat baru ya kan. Jadi untuk yang pertama kita lakukan adalah start editing. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu harus di start editing dulu. Nanti kalau udah selesai start editing, kita stop editing, save edit. Oke. Jadi ini kita mau buat save file baru tentang perkebunan. Nah, di sini kita pilih editor, start editing, lalu start editor lagi. Kita pilih editing window, lalu pilih create feature. Oke. Lalu kita klik di sebelah kanan perkebunan. Lalu kita pilih di sini polygon. Nah, setelah kita lakukan yang tadi, sekarang kita udah bisa menggambar perkebunan. Ini contoh aja ya. Kita buat dulu skalanya misalnya 100.000. Nah, 100.000 skalanya misalnya. Di sini kita udah bisa gambar perkebunan. Nah, seperti ini. Oke, klik 2 kali. Nah, ini udah selesai SAP barunya. Save file untuk perkebunan. Ini misalnya perkebunan. Misalnya aku mau buat lagi nih. Misalnya aku buat hutan, area hutan. Jadi aku klik lagi katalognya. Aku klik lagi proyek 1, proyek yang aku buat tadi. Lalu aku klik kanan. Lalu aku pilih new. Aku buat folder lagi biar supaya nggak berserakan, supaya rapi. Jadi di sini tadi kita mau buat hutan ya, hutan. Oke, setelah selesai kita buat SAP baru lagi. Nah, di sini kita buat namanya hutan. Lalu kita pilih polygon karena untuk area. Lalu untuk koordinat sistemnya kita buat sama. Nanti aku jelasin untuk tentang koordinat sistem ini, nanti aku buatin video lagi. Aku jelasin tentang apa itu koordinat sistem dan daerah-daerah mana, cara membacanya gimana untuk koordinat sistem. Jadi untuk kali ini aku buat dulu yang 47N. Biasa aku buat yang itu. WGS 1984 UTM zone 47N. Kita pilih OK. Setelah terisi semua, kita cek lagi udah lengkap, kita pilih OK. Nah, ini dia hutan. Untuk daerah hutan kita buat hutan, kita pilih lagi editor, lalu stop editing dulu yang tadi, yang perkebunan ya. Nah, kita stop editing lagi, kita pilih yang hutan, lalu OK. Editor lagi, editing windows, create feature, lalu kita pilih hutan, pilih polygon. Nah, ini untuk daerah hutan.
misalnya daerah hutan. Nah, ini dia save file baru daerah hutan. Terus yang seperti buat jalan, buat sungai itu bisa kita buat di sini. Kita klik lagi katalognya, lalu kita pilih proyek 1, proyek yang baru kita buat lagi. Lalu kita bisa buat di sini new, buat folder lagi. Kita buat lagi sini, namanya folder misalnya jalan. Oke. Nah, di jalan ini kita buat lagi save file baru. Ingat yang tadi aku jelasin, kalau point itu untuk titik, kalau polyline itu adalah garis, sedangkan polygon itu untuk area. Jadi misalnya ini kita buat jalan, tentu buatnya adalah garis, bukan polygon atau area. Kita pilih di sini polyline, kita klik ya. Lalu di sini namanya kita buat jalan. Lalu sistem koordinatnya juga sama, kita buat motor yang 47N. Oke. Nah, selesai. Yang tadi kita stop editing dulu, kita buat edit lagi. Kita mau buat jalan. Nah, ini dia jalan. Jadi jangan sampai salah klik kalau untuk editing ini. Kita udah selesai apa yang kita kerjakan, kita bisa langsung stop editing. Nah, stop editing. Nah, di sini buat save file barunya sudah selesai. Oke. Nanti kalian bisa ulangi lagi videonya kalau menurut kalian aku jelasinnya terlalu kecepatan. Oke, terima kasih. Nah, itu dia video tutorial yang aku barusan bikin. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian klik like kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat ya. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa komen di bawah ini. Nah, di bawah ini yang mana aku pun nggak tahu. Nah, dan yang perlu kalian ingat juga, kalau tutorial ini masih sangat dasar, jadi buat kalian yang ingin serius belajar ArcGIS pemetaan, jangan lupa subscribe channelnya aku. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channelnya aku. Ntar aku buatin video-video terbaru lagi buat kalian semua, yang tentunya mudah dipelajari lah ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan jangan putus asa. Salam rimba.